Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita belajar kimia dan materi yang akan Ibu berikan adalah peran kimia dalam kehidupan. Sebelum kita belajar lebih lanjut, alangkah baiknya jika kalian mengenal Ibu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Evi Andriana. Kalian cukup memanggil dengan Ibu Evi. Pendidikan terakhir saya adalah S1 Pendidikan Kimia dari Universitas Negeri Jakarta dan saya bergabung di SMK KGB 1 sejak tahun 2006 dan mengajar mata pelajaran kimia. Dalam kehidupan sehari-hari, sangat banyak kita temukan produk-produk kimia. Ilmu kimia telah menghasilkan produk-produk baru yang dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia untuk hidup lebih nyaman. Istilah kimia berasal dari bahasa Arab alkimia yang artinya perubahan materi. Ilmu kimia adalah bagian dari ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang materi, meliputi struktur, susunan, sifat, dan perubahan materi serta energi yang menyertainya. Peran ilmu kimia dalam kehidupan dan dalam perkembangan iptek. Di bidang pertanian, misalnya proses pematangan buah dapat dihambat dengan kalium permanganat atau KMNO4. Bidang kedokteran, misalnya penggunaan yodium 131 untuk mendeteksi kerusakan pada kelenjar tiroid. Bidang farmasi, bahan baku obat diisolasi, disintesis, dan diformulasi dengan menggunakan ilmu kimia. Bidang biologi, misalnya proses fotosintesis tumbuhan merupakan reaksi yang melibatkan ilmu kimia. Dalam bidang industri, misalnya industri petroleum menghasilkan bahan mentah untuk industri kimia organik modern seperti plastik, pupuk, bahan pewarna, dan obat-obatan. Bidang forensik, misalnya penggunaan sianokrilat, iodin, perak klorida, dan ninhidrin untuk mengidentifikasi sidik jari seseorang. Bidang pangan, misalnya penggunaan propionat sebagai pengawet untuk roti dan keju. Dalam bidang industri tekstil, misalnya zat warna kurkumin pada temulawak digunakan sebagai pewarna kain rayon viskosa. Bidang elektronika, misalnya unsur silikon digunakan sebagai bahan dasar pembuatan mikrochip. Berdasarkan wujudnya, materi dibagi 3. Yang pertama, padat. Ciri-cirinya memiliki wujud yang tetap dan tidak terpengaruh dengan wadahnya, serta tidak dapat dimampatkan. Cair, ciri-cirinya selalu berubah bentuk sesuai wadahnya, volumenya selalu tetap dan tidak dipengaruhi wadahnya, serta tidak dapat dimampatkan. Yang ketiga, gas, ciri-cirinya tidak mempunyai bentuk tetap, dipengaruhi oleh wadahnya, volume dipengaruhi suhu, tekanan, dan wadah, serta mudah dimampatkan. Sifat materi. Sifat materi ada 2, yaitu sifat fisis dan sifat kimia. Sedangkan berdasarkan jumlah dan ukurannya, sifat materi juga dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, sifat ekstrinsik, yaitu sifat materi yang tergantung pada jumlah dan ukurannya. Contoh panjang, massa, jenis, bentuk, dan volume. Yang kedua, sifat intrinsik, yaitu sifat materi yang tidak tergantung pada jumlah dan ukurannya. Contoh bau, warna, sifat logam, sifat asam, dan sifat basa. Yang pertama, sifat fisis. Sifat fisis adalah sifat zat yang berhubungan dengan perubahan fisika zat tersebut. Sifat ini berhubungan dengan indera kita, atau dengan kata lain dapat dikatakan sifat fisis adalah sifat materi yang dapat kita amati dengan panca indera. Contoh, warna, rasa, bau, kekerasan, kemagnetan, daya hantar listrik. Yang kedua, sifat kimia, yaitu sifat yang menggambarkan kemampuan suatu zat untuk bereaksi dengan zat lain dan membentuk suatu zat yang baru. Atau dengan kata lain dapat dikatakan sifat kimia adalah sifat materi yang dapat kita amati setelah materi itu mengalami perubahan. Contohnya, keterbakaran, yaitu sifat yang menunjukkan mudah atau sukarnya suatu zat terbakar. Misalnya, bensin lebih mudah terbakar dibandingkan oli. Ionisasi, yaitu sifat yang berkaitan dengan proses ionisasi dari suatu materi. Ionisasi adalah peristiwa saat suatu zat yang larut dalam air akan terurai menjadi ion-ion.
Contohnya, jika kalian larutkan gula pasir ke dalam air, maka gula pasir tidak akan mengalami ionisasi. Tapi, jika kalian larutkan garam dapur ke dalam air, maka garam dapur akan terionisasi membentuk ion natrium positif 1 dan ion klor negatif 1. Reaktivitas, yaitu sifat yang menggambarkan adanya reaksi kimia antara zat satu dengan zat lainnya, biasanya ditandai dengan adanya perubahan warna, perubahan suhu, serta terbentuk gas dan endapan. Perubahan materi. Materi dapat mengalami perubahan dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh energi, baik energi kalor, energi listrik, maupun energi kimia. Perubahan materi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan materi baru. Misalnya, pada perubahan wujud zat, ada membeku, yaitu perubahan materi dari bentuk cair menjadi padat, menguap, perubahan materi dari bentuk cair menjadi gas, mencair, perubahan materi dari bentuk padat menjadi cair, mengembun, perubahan materi dari bentuk gas menjadi cair, menyublim, perubahan materi dari bentuk padat menjadi gas, dan yang terakhir adalah menghablur atau deposit, yaitu perubahan materi dari bentuk gas menjadi padatan. Yang kedua, perubahan kimia, yaitu perubahan materi yang menghasilkan pembentukan zat baru. Pada perubahan kimia, komposisi zat mula-mula akan berbeda dengan komposisi zat baru yang dihasilkan. Misalnya, singkong kalau diberikan ragi, maka dalam 2 atau 3 hari akan berubah menjadi tape. Besi jika dibiarkan di luar rumah lama-lama akan berkarat. Perubahan kimia disebut juga dengan reaksi kimia. Reaksi kimia memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, terjadi perubahan warna. Contohnya tadi seperti besi jika dibiarkan di luar rumah, maka lama-lama akan berubah warna menjadi kecoklatan karena terjadi proses perkaratan. Yang kedua, terbentuk gas. Contohnya, apabila ibu kamu membuat kue, maka dalam adonan kue diberikan soda kue. Pada saat adonan itu dipanggang, maka nanti soda kue akan terurai membentuk gas karbon dioksida yang menyebabkan roti itu mengembang. Yang ketiga, terbentuk endapan. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai peristiwa terbentuknya endapan di dasar panci. Endapan tersebut terjadi karena pada proses pemanasan air mengandung ion Ca+2 dan mengendapkan zat kapur atau senyawa karbonat dalam panci tersebut. Yang keempat, terjadi perubahan suhu. Pada peristiwa pengelasan, gas etuna yang keluar dari reaksi antara karbit dan air akan menghasilkan panas yang sangat tinggi jika gas tersebut direaksikan dengan oksigen. Demikianlah materi Ibu hari ini, mudah-mudahan bisa kalian pahami dan kalian mengerti. Tetap semangat dalam belajar, tiada keberhasilan tanpa usaha dan tidak ada usaha yang sia-sia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.